Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mursidul Ibad. Kali ini kita akan belajar apa itu yang namanya statistika deskriptif dan apa itu yang namanya statistika inferensial. Dua jenis uji ini di dalam statistik ini akan teman-teman temui di dalam proses analisis statistik nantinya. Nah, di dalam video ini apa sih yang akan dipelajari oleh teman-teman semua? Yang pertama adalah teman-teman belajar bagaimana distribusi frekuensi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah teman-teman belajar mengenai ukuran pemusatan data yang mungkin teman-teman sudah kenal, mean, median, dan modus. Kemudian ukuran penyebaran data, kemudian penyajian data dalam bentuk grafik, dan pengantar itu sendiri mengenai statistika deskriptif dan statistika inferensial. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman, mari kita lihat video selanjutnya. Apa itu statistika deskriptif dan apa itu statistika inferensial dan apa bedanya? Mari kita bedah pada video kali ini. Oke, capaian pembelajaran yang diharapkan pada video kali ini adalah teman-teman mampu memahami statistika deskriptif itu sendiri maupun statistika inferensial. Oke, pokok bahasan dalam materi ini nanti akan kami sampaikan. Yang pertama, distribusi frekuensi, kemudian ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, kemudian penyajian data dalam bentuk tabel maupun grafik, kemudian ada pengantar statistika inferensial, dan yang terakhir adalah estimasi data. Oke teman-teman, di dalam statistika sendiri konsep pembagiannya ada deskriptif dan ada inferensial. Ya. Sedangkan inferensial sendiri ada estimasi, ada pengujian hipotesis, ya. Di mana pengujian hipotesis ada yang bersifat parametrik maupun non parametrik, sedangkan estimasi itu ada yang poin maupun interval. Oke. Statistika deskriptif itu apa sih sebetulnya? Statistika deskriptif itu kegiatan yang mengumpulkan data, mengolah, menyederhanakan, menyajikan, dan menganalisis data secara deskriptif. Contohnya, seperti yang teman-teman ketahui ketika SMA dulu mungkin begitu ya. Itu ada rata-rata, median, nilai tengah maupun modus. Itu terletak pada ukuran pemusatan. Sedangkan pada ukuran keragaman itu terdapat range, variance, standar deviasi, kuartil deviasi maupun mean deviasi. Sedangkan ukuran posisi itu ada kuartil dan persentil. Dan yang terakhir, penyajian datanya juga bersifat deskriptif, ya, bukan analitik. Oke, distribusi frekuensi kita ke bagian pertama dulu. Distribusi frekuensi adalah tabel yang berisi informasi tentang frekuensi dari setiap interval kelas untuk beberapa interval kelas yang berbeda. Ya, kalau sedangkan ukuran pemusatan di sini ada mean atau rata-rata, seperti yang teman-teman ketahui gitu ya. Mean atau rata-rata itu didapatkan dari jumlah semua skor dibagi dengan jumlah banyaknya data. Itu adalah mean atau rata-rata. Sedangkan median itu adalah rata-rata posisi atau nilai tengah dari sebuah sekumpulan data. Jadi kalau kita punya sekumpulan data, kita harus urutkan tuh dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian kita harus cari tahu mana data tengahnya, ya, mana data ke tengahnya. Itu nilai median. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul, teman-teman, ya. Sedangkan kalau ukuran keragaman, ini ada range, ya. Yang pertama itu dilihat berdasarkan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Kemudian kalau deviasi rata-rata ada juga. Kemudian ada variance, ya, dan simpangan baku. Sebenarnya variance dan simpangan baku ini hanya berbeda, perhitungannya bersama gitu ya. Kalau variance itu kuadrat dari simpangan baku, ya. Kalau simpangan baku itu akar dari variance, ya sama sajalah dibolak-balik gitu ya. Dan ada namanya koefisien variasi. Nah, teman-teman, kita lanjut di penyajian data, ya, ada grafik dan tabel. Ini yang kita pakai umum saja ya, karena sebetulnya saat ini ada banyak sajian data yang lebih up to date begitu. Tapi sayangnya di SPSS itu tidak mengakomodir itu. Nah, di SPSS ini hanya mengakomodir apa? SPSS maupun Excel ya. Mengakomodir yang pertama adalah diagram batang, kemudian ada diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram lambang. Sedangkan tabel, nanti ada tabel frekuensi dan tabel tabulasi silang atau tabel silang gitu ya. Nah, grafik statistik ini adalah salah satu bentuk penyajian data. Jadi,
data kalau kita sajikan dalam bentuk angka itu kurang menarik terkadang, sehingga kita perlu bentukkan dalam bentuk gambar. Jadi nanti terlihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ya, pada masing-masing model grafik itu juga hati-hati, nanti memiliki karakteristik tersendiri. Jadi batang nggak bisa dipakaikan yang lain karena dia punya syarat gitu ya. Grafik pie atau lingkaran juga sama, line juga sama dan seterusnya gitu ya. Nah, jenis-jenisnya ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram lambang, garis maupun diagram peta. Oke, kita mulai dari diagram batang. Jadi diagram batang ini bertujuan untuk melihat kecenderungan data. Jadi, kalau kita punya sekelompok data, mana sih yang paling banyak? Lah, itu bisa menggunakan diagram batang, teman-teman. Ya, digambarkan dia dalam bentuk balok, ya, yang memiliki lebar, ya, lebar pada baloknya itu sama, masuk lebar ke kanan, ke kiri itu sama, dan dia akan dipisahkan oleh sebuah jarak. Nah, tingginya balok tadi ini akan bergantung dari banyaknya nilai frekuensi yang ditampilkan. Ya, ini contohnya. Semakin banyak maka semakin tinggi, semakin sedikit maka dia semakin rendah. Ya, ini contohnya. Sedangkan diagram lingkaran atau pie chart ya bertujuan untuk menggambarkan suatu visualisasi data ya sama seperti diagram batang. Nah, digunakan simbol, lambang atau gambar tertentu ya bisa jadi masing-masing simbol menggambarkan jumlah tertentu. Nah, teman-teman, diagram batang dan diagram lingkaran itu hanya bisa digunakan pada data yang berbentuk kategori. Kalau dia berbentuk data skor, maka diagram batang maupun lingkaran itu tidak akan bisa. Bisa toh keluar bisa, cuma nanti hasilnya akan salah sebetulnya begitu ya. Jadi diagram batang dan lingkaran itu hanya untuk data kategori. Nah, terus bedanya apa diagram batang dengan diagram lingkaran? Diagram lingkaran menyajikannya dalam bentuk persen. Ya, yang disajikan dalam bentuk persen. Tapi kalau batang itu disajikannya dalam bentuk persen bisa, jumlah agregat atau frekuensi juga bisa. Ya, jadi itu perbedaannya. Sama-sama untuk kategorik, tapi perbedaannya terletak pada sajiannya. Ya, ini contohnya lingkaran, ya dalam bentuk persen ya teman-teman. Terus kemudian ada diagram garis atau line chart, ya. Nah, biasanya ini untuk menunjukkan kecenderungan pertambahan waktu dari pertambahan data dari waktu. Ya. Jadi kita punya tren waktu tanggal sekian, kemudian jumlah positif COVID semisal, nah maka menggunakan diagram garis atau line chart. Ya. Ini contohnya diagram garis. Gimana teman-teman semua? Sudah paham mengenai statistika deskriptif dan statistika inferensial? Sudah paham mengenai distribusi frekuensi? Sudah paham mengenai ukuran pemusatan data? Sudah paham mengenai ukuran penyebaran data? Sudah memahami bagaimana menyajikan sebuah data? Jangan sampai salah ya nanti dalam membuat grafik. Dan yang terakhir adalah sudah paham mengenai statistika inferensial, termasuk bagaimana mengestimasi sebuah data? Jika sudah paham, teman-teman nanti akan lebih mudah lagi dalam memahami pada video tutorial statistika selanjutnya. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Semoga tetap sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Sampai bertemu pada video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.